Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang soleh dan solehah, bulan Ramadan sering juga disebut dengan bulan ibadah. Karena pada bulan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Selain berpuasa, Rasulullah mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sebelumnya, mari kita mengingat rukun Islam. Ada berapa anak-anak? Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Pembahasan kali ini adalah terkait dengan sunnah-sunnah yang ada pada rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Terutama pada bulan Ramadan. Anak yang soleh dan solehah, perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, apa yang disebut dengan sholat tarawih? Sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang artinya waktu sesaat untuk istirahat. Jadi, sholat tarawih adalah sholat yang tidak perlu tergesa-gesa. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Bagaimana pelaksanaan sholat tarawih? Anak yang soleh dan solehah, Nabi mengajarkan 8 rakaat. Dengan 2 rakaat 1 salam, selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan 2 rakaat 1 kali salam, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi, anak yang soleh dan solehah yang mengerjakan sholat 8 rakaat maupun 20 rakaat sama-sama ada dasarnya. Setelah sholat, hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Setelah sholat tarawih, dilanjutkan dengan sholat witir. Bilangan rakaat witir itu ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7, 9, maupun 11 rakaat. Rasulullah menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail. Artinya bangun di malam hari untuk melakukan ibadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca buku-buku yang bermanfaat. Perhatikan hadis berikut. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena keimanan kepada Allah dan mengharapkan pahala,
maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, inilah beberapa keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, sholat tarawih dapat menambah ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sholat tarawih pahalanya mengampuni dosa-dosa kita. Keutamaan yang ketiga, pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Keutamaan yang keempat, mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Selanjutnya, ada amalan yang dianjurkan lagi, yaitu tadarus Al-Quran. Ada yang soleh dan solehah, bulan puasa adalah Syahrul Quran, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Jadi, tadarus artinya kegiatan mempelajari Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Lalu, bagaimanakah adab-adab tadarus? Anak yang soleh dan solehah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bulan diturunkannya Al-Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quranu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ada yang soleh dan solehah, tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir di dalam membaca Al-Quran, supaya bacaan kita semakin baik dan benar. Inilah beberapa adab membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, di tempat yang bersih. Yang keempat, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Yang kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, membaca dengan suara sedang. Yang kedelapan, tidak berbicara dan bersenda gurau saat sedang membaca Al-Quran. Ada yang soleh dan solehah, ada banyak sekali manfaat membaca atau tadarus Al-Quran, yaitu 1. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran.
Yang keempat, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dan yang keenam, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah. Demikianlah pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi